Kami selalu bersyukur tiada henti bisa menjalankan hidup seperti ini, seperti mimpi. Ya, kami menjalani hidup di dalam impian. Kami bukan bermimpi lagi, kami menjalankan mimpi itu sendiri. Hidup berkelana dari satu tempat ke tempat lain, dari kota ke kota, dari satu pelosok ke pedalaman, kampung dan dusun, keindahan demi keindahan, kebaikan hati dan senyum di mana-mana. Itulah mimpiku selama ini, bukan lain. Kami turun ke jalan lagi setelah dari Desa Lebong Tandai yang full menegangkan. Belum bisa move on dari Desa Lebong Tandai. Sampai sekarang imajinasiku serasa ditarik ke masa lalu dengan sejuta pertanyaan mengganjal. Rasa penasaran kami untuk menelusuri jejak emas di sepanjang pegunungan Bukit Barisan yang membentang dari Lampung ke ujung Sumatera Aceh semakin menunjukkan bukti-bukti kuat seolah dijawab dengan nyata oleh Desa Lebong Tandai. Bagaimana kondisi BBM solar? Oh, antri kayaknya cuma bisa kali ya. Mau ikut antrian? Kelangkaan BBM di luar Pulau Jawa Bali sudah lama terjadi dan rakyat sudah berteriak-teriak tak tahu mengadu kemana. Negeri ini seperti tidak ada yang ngurus ya. Dahulu kala Pulau Sumatera sudah disebut dengan Suwarna Dwipa atau Pulau Emas. Sepertinya nama Pulau Emas atau Suwarna Dwipa masih sesuai hingga kini. Perjalanan road trip Indonesia dari Lampung sampai Bengkulu masih sesuai dengan nama Suwarna Dwipa, Pulau Emas. Coklat dirata dengan warnanya plat sekali. Kita sekarang sudah sampai di pesisir barat lagi. Kita lihat ombak Samudra Hindia. Luar biasa. Setelah perjalanan kemarin di atas pegunungan Bukit Barisan, sekarang kita turun lagi ke pesisir barat. Karena belum ada lagi jalan tembus sampai ke Jangkat, Merangin, ataupun ke Kerinci. Kita balik lagi sesuai komitmen kita untuk melanjutkan perjalanan di atas pegunungan Bukit Barisan. Ini map kita. Kemarin kita di Lebong Tandai. Sekarang kita posisinya udah turun lagi nih ke pesisir barat di sini. Nanti jalur kita mau lanjut ke Muko-Muko. Muko-Muko nanti tujuan kita adalah Sungai Penuh. Naik lagi ke pegunungan Bukit Barisan. Wah, kita ketemunya di sini, luar biasa. Tiba-tiba tanpa diduga kami bertemu dengan pasangan yang juga sudah hidup di jalan selama 3 tahun lebih loh. Sudah keliling Indonesia, bahkan sudah sampai Malaysia dan Brunei. Pasangan yang luar biasa. Alhamdulillah sehat. Ini. Jadi Om Hadi ini sama Bunda Dina itu juga udah sampai ke Papua, udah sampai kemarin ikut ke Borneo. Iya, keliling sama Omoge. Sama Omoge, Kucing, Sarawak ya. Iya, Brunei. Brunei. Sampai Brunei. Kita ketemunya di sini. Ini nama daerahnya apa ya? Apa nggak tahu sih? Nggak tahu. Saya juga nggak tahu nama daerahnya apa ini. Jadi ya. Bang Den ke arah mana nih? Bawa Bengkulu? Arah ke sana, mau ke saya Aceh. di sana. Oh, Bang Den ke Aceh ke tempat saya nih, jangan lupa ke Sabang. Di mana? Saya di Sabang dari Sud sana. Oh ya? Ya. Oh. Becebeh. Saya di sana aja Bang Den nanti. Emang kamu dari Aceh asalnya? Nah, saya Medan. Saya aslinya Payakumbuh sebenarnya. Wah. Bapak Payakumbuh. Orang Payakumbuh. Udah berapa lama nih jadinya perjalanan totalnya? 3 tahun setengah ya. Jadi berangkat dulu? 30 Maret 2022. 30 Maret Jadi, 2022 dari Medan? Dari Medan. Dari Medan? Sabang lah, titik nol pertama. Oh, dari titik nol ya kan? Terus tuh sampai sekarang? Ya, putaran terakhir sampainya Juni 2025 kemarin nih. Ada lihat-lihatan ya, jalan lagi udah gak betah. Nah, semuanya sama. Pelatihnya Bang Den ya, kacau deh. Kalau kita udah mulai perjalanan, udah lebih setahun 2 tahun, udah nggak bisa stay lama-lama lagi. Kenikmatan hidup di jalan tuh nggak bisa diucapkan dengan kata. Nggak tahu. Saya selama jalan nih, saya pikir nggak ada ya. Makanya selalu pertanyaan nih Bang Den. Aman nggak? Nah itu. Orangnya gimana sana? Saya bilang saya jumpa orang baik terus. Jadi saya bilang faktanya orang Indonesia baik-baik dah. Nah. No problem, nggak ada pernah masalah. Jangan takut untuk jalan-jalan di Indonesia. Kalau masalah BBM? BBM, nah itu ngantri paling ya masalah ya. Terutama Kalimantan, Sulawesi itu. Itu ya perlu penanganan yang lebih serius lah. Betul. Ya. Harus sabar-sabar ngantri. Kalau Drigen, ya kan. Pertaminanya kosong, tetangga sebelah ramai minyaknya, ya gitulah. Om, kesan-kesannya Om setelah 3 tahun lebih ini keliling Indonesia seperti apa?
pokoknya nggak pandai berhenti. Oh iya. Nggak pandai berhenti kesannya. Nggak pandai berhenti. Kalau orang Medan bilang nggak pandai berhenti. Orang selalu tanya, kapan stopnya? Nggak tahu kapan stopnya. Jadi kesannya berarti nyaman. Nyaman ya. Nggak kapok ya? Nggak lah, nggak kapok. Nah pertanyaan orang, nggak capek apa keliling Nah Indonesia? itu dia, selalu pertanyaan tuh kan. Iya. Orang kita asik-asik aja, betul nggak capek dong Iya. kalau asik-asik aja. Kita malah capek di rumah sekarang Cuma ya? di rumah 3 tahun 6 bulan itu kita alhamdulillah nggak pernah sakit. Ya. Waktu sampai rumah dia sakit. Nah, itu. Sama. Sampai rumah langsung kena tipes. Betul. Yang lucu kan biasa tidur di mobil. Nah, Sekali itu pulang dari beberapa pulau ya, di Rote di Kupang. Terus karena udah berapa pulau tidur di masjid lah segala macam, terus bang nginep di hotel apa? Gitu kan. Boleh masuklah hotel. Nggak tidur bang. Nggak biasa sempit-sempitan kan. sama-sama Fort Everest. Iya. Tuh lihat tuh. Boleh diintip, nggak ada masalah. Dari belakang boleh lihat nggak Mas? Belakangnya ya. Iya silakan Om. Nah, ini kemarin kita nggak pernah mikirin diri, mikirin jalan, mikirin lokasi pandangan. Itu kemarin kan teman saya juga nelpon tuh, banyak banget dulu bilang, kau kalau seandainya kau cuma diam di rumah mungkin beda, tapi ketika kau sampai di Medan punya aktivitas sama jarak dengan saya. Cuma kau balik pulang ke rumah, aku nggak dari sini ke Siantar lanjut terus sampai Irian. Iya, benar. Jadi pengeluaran minyak ini sama sebenarnya. Biasanya kami hanya kenal di media sosial dan WA saja. Sekarang kami senang dapat rezeki bisa bertemu dengan pasangan hebat ini. Sayangnya kami berlawanan arah, kami ke utara, mereka ke selatan. Oke, selamat jalan, selamat menikmati keindahan alam dan kebaikan hati Indonesia ya. Thank you Om. Terima kasih banyak Om. Beda, sehat-sehat ya. Amin, sama-sama. Ya. Hati-hati di jalan, sampai ketemu di Indonesia yang indah lainnya. Kita ketemunya gitu deh ya. Kalau ketemu para petualang itu ya ketemunya di pojok-pojokan nggak tentu aja gitu kan. Di daerah Ipuh sepertinya ada SPBU dengan antrian tidak terlalu panjang. Kami pun merapat. Antri 1 jam mah sudah biasa. Seperti biasa kami tambahkan Lupromek Fuel Treatment ke dalam tangki BBM untuk mengantisipasi kondisi BBM, terutama biosolar yang tidak bisa diduga di perjalanan. Lupromek ini bisa meningkatkan setan dan memaksimalkan pembakaran sehingga gas buang menjadi berkurang, tenaga bertambah dan mesin menjadi terawat. Apa mau coba tes? Masukin aja ke situ sebelum dia masuk itu juga. Ya, nih aku cobain abang ini tes. Ternyata ada abang yang sedang isi BBM juga tertarik melihat apa yang kami lakukan. Kami pun memberinya untuk tes uji coba, sampel. Karena kalau Road Trip Indonesia sudah 2 tahun menggunakan produk-produk Lupromek selama perjalanan kami. Jadi sangat pede lah untuk share ke sahabat RTI semua. Ini dihabisin. Habisin. Abang di mana tinggalnya? Di sini, Bukit Tinggi. di Ipuh sini. Terima kasih banyak. Ya, nanti saya bang uji coba. Dia bisa beli online, bisa juga di Bengkulu juga ada. Oh, Pak, Kita uji coba. Aku ada stok lagi bang, tenang aja. Jadi banyak ya. Jadi berarti banyak bapak-bapaknya banyak ini. Iya, sampai nanti di Padang aku baru beli lagi. Oh beli lagi. Oh di toko-toko Padang ada. Padang, Bengkulu ada. Oh iya, mumpung kami masih di Sumatera, kalau ada sahabat RTI yang punya bengkel dan mau tahu lebih lanjut tentang produk-produk Lupromek, tinggal WA atau email saja ya. Kontaknya ada di kolom deskripsi, nanti akan kami follow up. Kalau sempat kami mampir. Kami pun lanjut kembali mendaki pegunungan Bukit Barisan menuju kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Sampai di kampung halaman Bengkulu, Provinsi Sumbar. Sumatera Barat. Kita akan meninggalkan Provinsi Bengkulu masuk ke Sumatera Barat. Terima kasih Bengkulu, semua teman-teman yang ada di Bengkulu. Dukungannya, supportnya terhadap perjalanan 1 dekade Road Trip Indonesia Goes to Aceh. Lihat gerbangnya. Dan dia sedang direnovasi. Harusnya gerbang-gerbang antar provinsi, antar kabupaten kota gini tuh ya. dibikinnya seperti ini. Jadi bagus gitu. Sekarang kita akan lanjut ke Tapan namanya. Dari Tapan kita akan kembali naik lagi ke atas pegunungan Bukit Barisan menuju Sungai Penuh Kerinci. Tapan tuh? Tapan itu udah masuk Sumatera Barat. Nah, nanti kita masuk ke Sungai Penuh Kerinci itu udah masuk Provinsi Jambi lagi. Nah, jadi kita melintasi 3 provinsi nih hari ini.
Soto. Kita sekarang sampai di Tapan, pesisir selatan, Sumatera Barat. Ini jalan lintas Tapan Bengkulu. Dari Tapan ini nanti kita akan naik ke atas, ke Sungai Penuh, Kerinci, masuk Provinsi Jambi. Tadi kita mau cari tempat cuci mobil, cuman nggak udah dikira begini. Tapi nggak apa-apa sih, walaupun hujan dia harus disemprot ini, kalau nggak nanti terlalu lengket dia tuh kerak-kerak. Perjalanan kita kemarin dari Lebok Tandai. Oke, sampai ketemu Sungai Penuh, kita masuk cuaca dingin lagi nanti. Selamat sore, cuaca gerimis. Perjalanan kita hari ini mau sampai ke Sungai Penuh. Masih 1 jam perjalanan lagi. Gelap dan gerimis. Hujan. Di belakang kita sudah mulai naik lagi ke pegunungan Bukit Barisan, ke ketinggian pegunungan Bukit Barisan. Kabut-kabut mulai tebal, kita akan masuk lagi ke daerah yang dingin. Dia udah masuk Provinsi Jambi. Dingin. Kamu ngapain pakai kayak gini? Gerimis hujan. Gerimis hujan. Ya kita lihat pemandangannya. Wow, tuh udah turun kabutnya tuh. Keren banget. Hari semakin gelap, kami kembali mendaki ke ketinggian pegunungan Bukit Barisan, menuju kota Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Tidak ada lagi pemandangan kalau sudah gelap begini. Suhu udara semakin dingin, jalan mulus meski kecil dan berkelok-kelok. Tetap hati-hati dan waspada. Perjalanan 10 tahun ini membuat tubuh kami cepat beradaptasi dengan berbagai cuaca Nusantara. Kadang harus menghadapi udara panas dan terik daerah pesisir. Kadang juga harus menggigil di daerah ketinggian pegunungan. Hujan dan badai menghantam silih berganti. Saat menghadapi cuaca seperti ini, kami sangat terbantu dengan menggunakan lampu-lampu dari Autovision Lighting yang sudah terpasang di Malaka. Hujan, badai, dan kabut membutuhkan lampu kabut khusus. Malam hari melintas kebun dan hutan butuh penerangan yang ekstra. Jadi merasa lebih aman dan percaya diri menghadapi segala cuaca bersama Autovision. Kita sekarang berada di ketinggian, belum bisa cek karena nggak ada sinyal, tapi udah makin tinggi. Sebentar lagi kita akan masuk ke Sungai Penuh. Tadi sepanjang jalan kabutnya tebal, jalannya sempit dan berliku-liku, jurang, rawan longsor, banyak sekali tepian-tepian yang longsor. Dan kabut, terutama masalah kabut itu tebal sekali, hanya bisa ditembus dengan lampu kabut kan, karena kalau pakai lampu besar atau lampu yang putih itu kabut, kita nyalain lampu itu malah makin putih. Coba lampu tembak. Nah ini lampu tembak nih. Lampu tembak itu dia warnanya kuning, sangat-sangat bermanfaat sekali. Tadi kita lihat ada satu mobil juga nggak bisa lari, dia pelan sekali karena kabutnya begitu tebal dan dia tidak menggunakan lampu tambahan. Dingin guys, dingin. Entah udah berapa ketinggian nih. Mana belum ngeluarin jaket lagi kita. Sama mereka guys. Sahalun Suha Salatung Bedil. Kita ada di Sungai Penuh. Kerinci, Provinsi Jambi. Buat sahabat di Sungai Penuh, Road Trip Indonesia izin melintas. Sudah bisa menikmati kota kecil yang adem dan rapi. Makanan banyak di sini. Padahal kita cuma sebentar ya, tapi udah terasa nyaman. Seandainya bisa lebih lama, agak sedikit lama. Cuaca berapa nih cuaca? Nah, ya. Enak tahu, sejuk nih. Panasnya terik sini sekitar jam 2 siang, tapi anginnya enak. Angin. Sejuk. Kota Sungai Penuh sekarang ketinggiannya 821 mdpl. Oh. Jadi pas lah ya.
Temperatur berapa? Temperatur 24, cocok lah kayak AC di kamar Kayak AC kita. Nah, kalau kita tidur malam. Oke, kita sekarang akan melanjutkan perjalanan ke Sumatera Barat, Alahan Panjang, Kayu Aro, 1000 Rumah Gadang. Sahalun Suha Saletuh Bedil. Oke. Artinya apa? Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Sungai Penuh, Sungai Penuh. Kerinci, Jambi. Nanti kita datang lagi ya. Ya, sekarang kita sedang berada di Kayu Aro. Kayu Aro itu adalah penghasil teh terbaik. Itu konon katanya adalah penghasil teh terbaik di dunia. Konon katanya juga raja-raja dan ratu-ratu Inggris menikmati pucuk-pucuk teh ini. Kayu Aro itu masuk ke Provinsi Jambi, kabupatennya Kerinci. Nah, di sanalah Gunung Kerinci, persis di sebelah kananku. Sejajar denganku dia. Jadi memang sepanjang perjalanan kita kembali di atas pegunungan Bukit Barisan. Sungai Penuh, Kayu Aro, Muara Labu, terus nanti Alahan Panjang, Padang, terus sampai ke Sumatera Utara. Jadi sepanjang perjalanan ini kita akan melihat perkebunan-perkebunan teh semua. Ya sayang, konon kabarnya perkebunan teh di sinilah penghasil teh-teh terbaik yang dikirim ke Eropa, bahkan Ratu Inggris konon kabarnya tehnya itu dari Kayu Aro ini. Wow. Ya, tadi dari kebun teh kita lewat daerah Kayu Aro ini ada keramaian, kayaknya kota Kayu Aronya kita juga baru tahu. Dan kita baru pertama kali ya? Kita baru pertama kali lewat melintas ini, jadi akhirnya kita cari tempat buat ngopi sambil memandang ke Gunung Kerinci. Kita belum tahu apakah kita akan menginap di sini karena cuacanya kayaknya cocok untuk nginep sebelum kita ke daerah 1000 Rumah Gadang besok dan terus ke Alahan Panjang dan sampai Kota Padang. Kadang-kadang perjalanan kita memang seperti itu. Dari Sungai Penuh ke Kayu Aro ini 1,5 jam. Sungai Penuh nginep. 1,5 jam jalan, nginep lagi di Kayu Aro. Akhirnya kita akan menginap di sini. Namanya Murtini Homestay. Ini harus pakai sendal. Lantainya dingin banget. Banget loh jejak lantainya dingin. Aish. Kok udah dingin sekali masih sore? Oh udah 19 ya. Sore-sore aja udah 19. Wow, mantap. Cakep sekali pemandangannya ya dah. Gunung Kerinci. Ternyata di sini tuh ketinggiannya sudah 1.500. Pantas dinginnya seperti ini. Padahal ini mataharinya masih cerah banget ya. View-nya langsung clear banget ke Gunung Kerinci tuh. Kayak prom banget ya di balkonnya. Dan kita di sini ketemu salah satu pengikut road trip Indonesia tuh, dari Pekanbaru, Bang Fahri ya? Bang Every dari Pekanbaru lagi road trip sama istri juga. Pekanbaru, Bukit Tinggi. Mana? Rutenya kemana? Alahan Panjang, Solok. Dari awal dulu. Dari awalnya dari Pekanbaru, Bukit Tinggi, kemudian Alahan Panjang, Solok, baru kita menuju Kayu Aro, Kerinci. Selanjutnya mau ke Jambi, Serulangi.
Kayu Aro, selamat pagi. Kita posisinya persis di pinggir jalan raya. Kalau pagi ini suasana Gunung Kerinci masih seperti kemarin sore, di atasnya masih terselubung kabut. Padahal kita berharap pagi ini kita bisa ngambil gambar Gunung Kerinci dengan suasana yang clear gitu. Matahari sudah muncul sebagian tapi masih berawan lah, sekarang masih musim berawan. Sekarang kita akan melanjutkan perjalanan dari Kayu Aro. Ngomong-ngomong, di Kayu Aro ini ada spot-spot wisata apa aja ya? Aku penasaran dengan Danau Kaco. Danau Kaco itu cuman kita harus trekking agak jauh ke atas Gunung Kerinci. Itu keren banget. Danaunya sangat-sangat jernih. Satu, kemudian kayaknya Rawa Bento yang bisa kita jangkau sambil jalan menuju ke arah Sumatera Barat. Oke? Kita lanjut dulu. Terima kasih. Homestay Murtini. Kita tinggal di sini. Dan dinginnya sampai 17 derajat Celcius tadi malam. Dingin banget. Di belakang kita Gunung Kerinci 3800 mdpl, merupakan gunung tertinggi di Sumatera dan gunung berapi tertinggi di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Biasanya kalau kita sudah masuk ke daerah Sumatera Barat adalah atapnya itu. Karena rumah adat atau perkantoran-perkantoran biasanya sudah memakai atap bagonjong namanya. Berarti sudah kita masuk ke daerah Sumatera Barat, Ranah Minangkabau, kampung halamannya Bang Den. Welcome to Ranah Minang. Rumah gadang kebanggaan Minangkabau. Apa artinya Minangkabau tanpa rumah gadang? Tapi faktanya hari ini, rumah gadang runtuh satu persatu di banyak tempat Ranah Minang. Bangkitlah Ranah Minang. Ya, kita sekarang sedang berada di Nagari Seribu Rumah Gadang, Solok Selatan. Rumah gadang yang bertumpuk-tumpuk, berdekatan. Semuanya rumah gadang klasik dan katanya sih usianya lebih dari 100 tahun semua di sini. Dan ini salah satu rumah gadang yang terbesar ya. Rumah gadang Gajah Mada. Lumbungnya besar-besar banget ya. Di sebelah kita ini adalah lumbung-lumbung padi, tempat penyimpanan padi zaman dulu. Ini juga terlihat klasik ya. Solok Selatan, kami izin melintas ya. Kami izin melintas. Masih konsisten di pegunungan Bukit Barisan. Nanti kalau di Alahan Panjang kabarnya lebih dingin lagi. Kan kamu mau beli roti? Mau jajan dulu ya di Solok Selatan, kita mau beli roti. Sekarang kita mampir makan siang, ternyata penonton Road Trip Indonesia. Asgar di Ampalu. Ya kan? Mampir ke sini waktu itu ya. Iya. Di Ampalu apa namanya nih? Muara Labuh. Muara Labuh. Bagaimana cara aku menjawab ketika kamu bertanya, sampai kapan perjalanan ini akan berakhir? Karena untuk kami, inilah cara hidup yang paling tidak membosankan. Lihatlah, bagaimana mungkin bosan? Ini Sumatera Barat, keindahan alam, kuliner, dan budayanya luar biasa. Semoga aset tersebut bisa mendatangkan wisatawan dari seluruh dunia. Harusnya. Selamat sore Alahan Panjang, selamat sore Ranah Minang, kampung halaman Bang Den. Ya. Sore ini kita berhenti sampai di sini
Di belakang kita adalah danau atas, danau bawah. Ini danau atas atau danau bawah? Kayaknya danau atas deh. Beginilah pemandangan kalau kita berada di sepanjang pegunungan Bukit Barisan. Ya. Kita bermain di ketinggian-ketinggian terus. Ini Udah ketinggian ramai kita nih. sekarang 1000 mdpl ya. Berapa? Mungkin. Nanti kita akan pastikan karena di sini cuacanya dingin. Walaupun terik ya, walaupun lagi terik gitu. Ya, walaupun dingin ya. masih matahari Sama masih terik aja. tapi cuacanya sudah ada. Iya. Hai. Ini ada penonton road trip Indonesia dari Alahan Panjang. Iya. Akamsi. Suka road trip juga. Iya. Aduh. Punya homestay juga. Nanti kita nginep di homestaynya lagi. Anak Vespa lagi berkumpul di Alahan Panjang. Katanya dari kemarin kah camping mereka atau bagaimana. Tapi ramai sepanjang jalan tadi kita lihat. Salam satu aspal ya buat teman-teman Vespa. Ini se-Sumatera kumpulnya di Alahan Panjang mereka. Keren. Mereka sangat solid sekali sebagai komunitas. Salam sayang. Kita sudah sampai di Sky Lake Park. Sudah sampai di Tempat Sky kita Lake 2 tahun lalu Park. kah? Berapa tahun? 2 tahun lebih 2 lah. tahun lebih sebelum kita 2 ke tahun Kalimantan dulu kita udah di sini dan cuacanya sudah terasa sangat-sangat dingin. Sedikit. Wah. Masih sedikit udah banyak. 2 tahun yang lalu ini Ini perubahannya. kerennya. Oh, dulu kita ini masih betul-betul masih persiapan, ini belum Ini ada. favorit nih kayaknya. Ini udah jauh lebih rapi banget. Ya, Kita udah kan masih ini, kita masih membangun ini. udah kan? detail. Belum ada bunga-bunga ini. Ini juga belum kayak gini bangunannya kan? Belum. Ini masih yang simpel gitu. Iya, masih kabin yang simpel. Kabin yang simpel. Sekarang udah ada bangunan itu lagi tuh. Tuh, kelihatan. Apa? Yuk kita ngopi dulu yuk di sini. Menikmati danau yang indah ini. Backgroundnya bunga-bunga. Gila, pertumbuhannya pesat banget. Kata kami tadi dia, ini memang bisnis seperti ini nih memang betul-betul lagi booming banget ya. Kan dari sepanjang perjalanan kita juga dari Lampung, Liwa, terus kan kita ketemu teman-teman tempat-tempat yang seperti ini, pagar alam gitu. Selamat datang di Sky Lake Park. Nanti ulang sisa 80.000 ya. Saya lah untuk 80. Pengajian masa ilmu gajian, yuk kita masa mau ke Pasti bertahan. Terus apa? Welcome back Road Trip Indonesia. Kita makan malam guys. Kita sudah disiapkan nih. Good morning, selamat pagi. Masih melaporkan dari Sky Lake Park, Alahan Panjang. Karena memang ini tempatnya keren banget. Nah gitu kita baru saja selesai sarapan. Makanannya juga enak sampai perut kenyang. Karena tamu banyak ya, pada berebutan. Dan kan udara dingin nih, jadi baru makan tuh betul-betul wah nikmat banget. Apalagi langsung di sini kita lihat danau, pegunungan dan Udara sejuk. udara yang dingin. Luar biasa Alahan Panjang. Sekarang kita akan balik ke Payakumbuh dulu. Rencana mau ke Padang kita cancel karena mau ada demo besar-besaran di Kota Padang. Kita lanjut ke Payakumbuh aja. Nanti kalau sudah situasinya kondusif baru kita ke Padang. Oke? Salam sayang.
bayangkan, kita punya ini semua. Suatu waktu dulu seorang teman Prancisku yang sudah pernah keliling dunia bilang, kalau surga itu memang ada, Indonesia lah tempatnya. Setelah 10 tahun kami mengembara ke penjuru Nusantara, rasanya aku sepakat dengan temanku itu. Dengan syarat, negara bangsa ini dikelola dengan benar untuk menciptakan surga bersama. Kalau tidak, ya sebaliknya. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kamu menyukai cerita perjalanan dan ingin mengenal Indonesia lebih dekat, silakan subscribe, komen, dan share ya. Salam sayang.